Wa ila thamuda akhahum shalihan. Kita sampai di ayat 73 surat Al-A'raf ya. Kalimatnya yang dipakai Allah seperti yang kemarin kita sudah pelajari adalah akhahum. Jadi saudara mereka. Eh, Kalimat saudara mereka ini merujuk kepada kalangan kalian sendiri gitu ya. Jadi kalian mengenal para rasul itu seperti kalian mengenal, ya kan, kalian mengenal keluarga kalian gitu. Seperti kalian mengenal keluarga kalian atau anak istri kalian gitu, kerabat kalian. Jadi kalian, kata Allah, kamu mengenal, misalnya mengenal Nabi Muhammad itu ya. Kami itu mengenal Nabi Muhammad itu seperti kalian mengenal keluarga kalian. Buktinya gitu kan. Seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Artinya kamu sudah tahu watak-watuknya Rasul yang kami utus kepada kalian itu kalian udah tahu gitu loh. Apakah orang itu pendusta, apakah orang itu pernah berbohong, apakah orang itu orang yang suka apa mengkhianat, orang yang suka menipu atau enggak. Coba toh. Kami itu apakah misalnya ya, kamu tidak percaya terhadap Hud, kemudian sekarang terhadap Soleh. Coba lihat backgroundnya dia, track recordnya dia. Dia itu sebelum ini apakah pernah berlomba untuk memperebutkan jabatan kepala desa misalnya. Kalau dia memang pernah begitu, lah kamu itu, kalian itu wajar gitu. Misalnya sekarang Soleh atau Hud itu ngaku jadi nabi, itu berarti nanti ujungnya adalah supaya ngajak kamu milih dia jadi kepala desa. Atau dia adalah seorang bisnismen yang dulu pernah jaya terus bangkrut. Berarti dia apa eh, memilih untuk mengaku jadi nabi itu agar kalian nanti berbondong-bondong mendukung bisnisnya, gitu kan? Atau dia itu ingin beristri sebanyak-banyaknya, sehingga yang dikejar adalah perempuan, lalu nggak sempat jadi, lalu kepengen jadi rasul atau jadi nabi, ngaku itu biar kalian lalu taat sama dia. Lah kalau kayak gitu kamu wajar gitu loh, mendustakan atau tidak percaya terhadap kebenaran Hud atau Soleh. Tapi kalau kemudian Hud atau Soleh itu akhohum, saudara kalian, saudara mereka, loh, kami itu tahu sudah. Jadi kamu ya'rifu nahu kama ya'rifu aba'uhum, gitu kan? Kamu itu mengenal dia itu seperti kalian mengenal nenek moyang kalian atau bahkan mengenal auladakum, anak-anak kalian. Paham betul itu loh sifatnya itu. Jadi kalau dia kemudian sekarang mengajak kalian kepada satu konsep ketuhanan, maka tentu kamu harus berpikir mestinya selayaknya kamu berpikir bahwa dia itu tulus. Wong dia tidak ada pretensi atau tendensi apa-apa. Nah itu yang dimaksud dengan akhohum. Kalian itu harusnya menganggap dia itu saudara kalian yang tahu lahir batin luar dalamnya. Kepada kaum Samud, gitu ya, yang sejak kecil juga lahir dan hidup berkembang bersama mereka. Allah coba lihat, berkata siapa? Nabi Soleh. Ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Loh, coba itu. Selalu ajaran utama atau proyek besar pertama para nabi itu ya ini. Pertama adalah itu tadi. Mengajak untuk mengenal Allah. Untuk menuhankan Allah. Situ proyek besar utamanya para nabi gitu. Coba lihat yang kemarin Nabi Hud kan juga begitu. I'budullaha malakum min ilahin
ghairuhu. Wis paling utama itu ajakannya, wis nggak ada yang lain. Jadi nabi bisa berganti, nabi bisa meninggal dan kemudian digantikan dengan generasi nabi selanjutnya. Syariat juga mungkin bisa berganti. Mungkin dulu sholatnya 6 rakaat, sekarang jadi 7 rakaat dan seterusnya. Lalu jadi 3, jadi 4 dan seterusnya. Mungkin dulu wudhunya enggak dengan begitu. Mungkin dulu syariat makan itu tidak seperti itu. Tapi yang tidak pernah berubah dari para nabi, para rasul, di setiap periode kenabian, mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud sampai Nabi Soleh ini, sampai kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari 124.000 Nabi Rasul itu yang tidak pernah berubah adalah tongkat estafet tauhidan apa tentang ideologi keesaan Tuhan itu tidak pernah berubah. Maka di sini Nabi Soleh pun yang paling pertama dilakukan adalah i'budullaha malakum min ilahin ghairuhu. Kamu itu sembahlah Allah. Kenali Tuhanmu bahwa Tuhanmu itu Allah. Tidak ada yang lain. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Sungguh sudah sebenarnya datang kepada kalian bukti-bukti kebenaran, penjelasan yang jelas. Bayina itu keterangan yang jelas ya. Arti pertama itu bayina itu keterangan yang jelas. Tapi bisa dimaknai juga sebagai bukti yang nyata dari Tuhan. Bukti ya sudah. Tadi misalnya bukti tentang kebenaran perilaku dan track record dari para rasul tadi. Terbukti gitu, satu di antara bukti. Dan ketika kamu minta mukjizat pun, dan ketika diberi, ya itu juga termasuk bayinatun. Misalnya di Nabi Soleh ini, umat kan kemudian mendustakan. Apa leh, kamu itu leh Soleh. Kamu itu apa? Kamu itu didustakan, gitu kan? Tidak diikuti. Nah, padahal mereka ini mengenal Nabi Soleh itu seperti mengenal, ya sangat kenal lah. Gitu. Tapi didustakan. Nah, kedustaan umat terhadap Nabi Soleh ini, ya itu sudah apa ya menjadi semacam sunatullah kayaknya bahwa mereka ini apa tidak ada satupun yang apa yang berbeda, hampir sama. Dari kaum Samud itu kan kaum yang apa yang tadi disebutkan nanti di bawahnya mereka memahat gunung-gunung, membuat bukit-bukit jadi rumah, jadi betapa hebatnya. Kalau orang sekarang kan baru menjadikan bukit, diolah jadi semen, baru bikin rumah kan gitu. Orang Samud tidak mau, kesuwen wes. Mereka jadi batu-batu besar, jadi pahat jadi apa rumah-rumah istana yang megah-megah. Sampai hari ini masih ada loh itu loh. Apa ini sisa-sisa kejayaan mereka itu masih ada loh. Jadi sisa-sisa apa kejayaannya kaum Samud itu masih ada. Betapa mereka sebenarnya memang seperti yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Kemampuan teknologi arsitektur itu benar-benar apa? Benar-benar memang ada gitu ya. Sisa-sisa kejayaan. Saya ingin tunjukkan beberapa sisa kejayaan mereka yang sekarang ada di Jazirah Timur Tengah sana ya. Ini ya, saya bagikan ya. Ini sampai sekarang masih bisa dilihat dulu, masih bisa dilihat. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini yang dimaksud dengan memahat bukit untuk jadi rumah-rumah mereka itu kayak gini ini. Loh, kayak gini ini. Coba tahu lihat. Ini masih ada sampai sekarang. Jadi apa yang diceritakan oleh Quran itu ada ini. Jadi kalau di situ disebutkan mereka kaum Samud yang itu
mereka ini orang-orang yang disebutkan dalam ayat 74 itu, wadhkuru idh ja'akum khulafa'a min ba'di 'adin akum fil ardi tattakhiduna min suhulillah qusuran. Mereka membuat istana-istana di tanah datar, wa tanhidunal jibala buyutan, dan mereka memahat bukit sebagai rumah-rumah ini seperti ini. Ini ada beneran sampai hari ini bisa dilihat, dan mereka kemudian membuat istana-istana semacam ini, ya, loh, semacam ini. Kalau kita lihat, nah ini beneran sampai sekarang masih ada bisa dilihat. Oh, nah kayak gini kok. Betapa mereka memang benar-benar menciptakan konsep arsitektur yang mungkin justru melampaui zamannya, beyond time, ya. Itu loh. Ini masih bisa dilihat sampai hari ini. Sisa-sisa kejayaan kaum Tsamud yang secara infrastruktur mereka luar biasa. Jadi kalau zaman sekarang ada yang kemudian punya kehebatan dari sisi infrastruktur, nggak usah heran. Malah Allah sudah menyampaikan itu sejak dulu. Nah, karena kehebatan mereka yang seperti ini, lalu menjadikan mereka kemudian merasa berhak untuk mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka merasa berhak. Nah, bagaimana wong memang bikin kayak gini loh. Istana-istana mereka sehebat, sekeren itu. Dan hal-hal yang sifatnya artifisial itu benar-benar bisa dilihat kayak gini, itu kan membuat ikan dalamnya juga, ini dalamnya ya ini loh ya, dalamnya itu benar-benar satu sejarah yang bisa membuat orang geleng-geleng kayak gini. Itu dalamnya ya benar-benar istana yang megah. Ini kan bukit-bukit yang dipahat jadi rumah maupun istana. Itu. Nah, ini memberi kita satu insight bahwa Quran itu sudah mewanti-wanti kita untuk tidak membangga-banggakan bangunan yang tinggi. Kejayaan Islam itu tidak dinilai dari sampean punya bangunan lantai 100, sampean punya rumah yang megah dan mewah, nanti kemudian karena sampean kaya raya lalu Islam dikagumi. Tidak ada begitu. Tidak ada orang masuk Islam karena lihat rumah sampean yang megah, tidak ada. Orang masuk Islam itu rata-rata karena melihat akhlak orang Islam. Nah, sekarang kebanyakan kebalik manusia ini. Umat Islam didorong untuk seolah-olah kalau nanti punya gedung pencakar, cakar-cakaran itu, lalu kemudian orang Islam berbondong, orang lain masuk Islam karena itu. Enggak. Semua karena akhlak hidayah Allah kebanyakan melalui show off-nya akhlak umat Islam yang baik. Buktinya, ketika gedung-gedung dipahat seperti ini juga tidak membuat mereka percaya. Jadi ketika mereka minta diberi bukti kebenaran, mereka berkata nih, ketika ayo sekarang kasih aku bukti. Nah, coba kita lihat di surat Hud ya, cerita yang lebih lengkap tentang bagaimana mereka minta bukti kebenaran itu. Ada nanti di surat Hud. Coba dibuka di surat Hud ayat 61. Coba. Itu nanti kaitannya. Nanti juga akan kita pelajari. Tapi sekurangnya kita bisa spill sekarang. Ya. Di surat Hud. Nanti di surat-surat selanjutnya itu banyak cerita-cerita tentang bagaimana kaum Tsamud dan sebagainya. Coba. Itu cerita lebih lengkapnya. Coba surat Hud mulai ayat 61, ayo dibaca bareng ya. Satu-satu ayo siapa yang tadi belum baca. Surat Hud ayat 61. Ayo Pak Jo, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi dan menjadikanmu pemakmurannya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya
dan memperkenankan doa hambanya. Di situ jelas Shadaqallahul-Adzim. Nabi Soleh berkata, kamu sembahlah Allah. Kamu memang diperintah Allah untuk memakmurkan bumi itu. Tapi bukan jangan berhenti di makmur buminya. Kamu itu banyaklah mohon ampun kepadanya, bertobat kepadanya. Gitu. Nah, orang sekarang kan juga gitu. Hanya berhenti di memakmurkan bumi. Dengan kekayaan, dengan kebanyakan. Tapi dia lupa tentang minta ampun, bertobat itu. Ayat selanjutnya, monggo gantian. Ayat 62. Apa yang dibilang kaum Samud, coba lihat. Ayo silakan gantian. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka kaum Samud berkata, wahai Soleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa yang engkau serukan kepada kami. Shadaqallahul Nah, adzim. coba ini dulu, hati-hati ya. Ini coba. Ternyata kaum Samud itu juga sudah menunggu-nunggu datangnya seorang pembimbing. Kalau sekarang kan ada terkenal Satrio Paningit, gitu kan? Menunggu-nunggu seorang Imam Mahdi lah, itu istilahnya begitu. Menunggu-nunggu seorang pemimpin akhir zaman lah istilahnya. Ternyata mereka juga begitu. Ini yang dibilang. Sebelum ini di tengah-tengah kami ini memang menunggu orang yang kami harapkan memimpin kami. Tapi kok setelah datang kok kalemu malah melarang kami untuk melakukan tradisi kami. Ini gimana ini maksudmu? Enggak gitu maksud kami. Jadi ternyata sama dengan orang sekarang. Jangan-jangan saya dan sampean ini sedang menunggu-nunggu Satrio Paningit lah, Mujadid lah, apalah. Sudah datang, tapi karena nggak cocok dengan kriteria kita, nggak cocok dengan apa yang kita inginkan, terus kita nggak mau. Ya kayak kaum Samud ini. Ternyata sudah lama nunggu-nunggu datangnya pemimpin, pembimbing, mujadid atau satrio paningit atau apapun lah. Kalau orang Yahudi kan menunggu datangnya sang Mesias, gitu kan. Kalau orang ini kan orang Syiah katanya menunggu Imam ke-12. Kalau orang Sunni kita menunggu datangnya Imam Mahdi, orang Jawa menunggu datangnya Satrio Paningit Kang Digdoyo. Jangan-jangan itu sudah datang di tengah-tengah kita. Tapi karena tidak sesuai kriteria, mungkin juga desa kan gitu. Tidak sanatnya tidak apalah, juga tidak viral. Terus kita anggap apa yang nggak mungkin lah itu. Apalagi kemudian ngajaknya juga tidak sesuai dengan tradisi dan ajakan mayoritas. Ajarannya juga menurut sampean semua mungkin ekstrim apalah segala macam, kejeron, kedaleman. Alah, nanti terus, loh, kamu jadi nyuruh kami untuk merubah apa yang sudah kami yakini. Ya enggak gitu. Lah. Nabi Soleh ternyata dulu juga dibegitukan. Sungguh kami benar-benar ragu dengan apa yang kamu serukan. Coba ayat 63. Enggak. Gantian. Ini untuk memperdalam tentang kisah Nabi Soleh untuk kita ambil pelajaran. Silakan. Nanti kita kembali ke surat Al-A'raf yang kita pelajari. Ayo, ayat 63. Siapa tadi yang belum? Monggo. Bagus. Yeah. Monggo Bu Indi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Saleh berkata, wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya, maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku. Shadaqallahul adzim. Karena sudah didustakan, tidak percaya kayak gitu. Tapi soalnya ya sudah, gimana? Jika aku punya bukti dari Tuhanku, padahal kamu nggak suka terhadap bukti kebenaran itu, maka masa aku ngikuti kamu toh? Umat, dulur, gitu kan? Nanti kalau aku disiksa Allah, kamu bisa nolong saya. Ya wis kak apa-apa wis, kata umatnya. Datangkan wis, mana bencana yang kamu maukan? Faktina bima ta'iduna, kan gitu kan? In kunta minas shodiqin. Nah, coba datangkan
Adab yang kau ancamkan itu jika kamu memang benar wis, nggak apa-apa wis. Lihat, kan gitu umat itu ngomong. Lalu ayat 64 itu, coba, sini lagi. Ya gantian, tadi siapa? Mas Trisnata siapa tadi? Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa. Itu adab. Shadaqallahul adzim. Nah itu sama dengan ayat tadi yang kita pelajari. Maka kita kembali surat Al-A'raf tadi ayat 73. Di sana disampaikan bahwa sudah ini ada unta betina. Loh, unta betina yang dimaksud dulu itu bukan unta betina biasa. Unta betina yang karena mukjizat. Umat kan meminta kepada Nabi Soleh untuk mana sih mukjizat kan sesuatu yang luar biasa. Ya. Unta betina itu tidak lahir dari unta. Unta betina yang itu adalah unta betina yang meletek lahir dari batu. Coba. Lahir dari batu. Tetapi gini loh, Dulur. Yang namanya mukjizat itu orang bisa melihat dia itu mukjizat suatu. Itu orang yang di dalam hatinya ada iman. Kalau dalam hatinya tidak ada iman, ya hanya melihat itu sebagai lelucon, sihir, gitu aja. Bukan sebagai mukjizat. Itulah sudut pandang itu. Bedanya sudut pandang. Sama misalnya kaumnya Nabi Musa. Ketika melihat Korun sedang pamer harta. Terbelah jadi dua. Buat orang yang hatinya masih ada penyakit dan senang cinta dunia. Mereka akan mengatakan, ya andai ya laitana utia kama utia Korun. Seandainya kami diberi seperti anugerah yang diberikan Korun. Pengen hatinya, sudut pandangnya. Karena dia melihat Korun itu sebagai seorang yang mendapat keberuntungan, berkah dari Allah. Itu. Tapi orang-orang yang beriman, yang mendambakan kehidupan akhirat, melihat itu sebagai ya wailata. Beda. Kalau tadi ya laitana, dia bilang ya wailata. Apa? Cilaka. Karena Korun dengan diberi kenikmatan sedikit begitu, tapi sudah menukar dengan kehidupan akhirat karena dia tidak taat sama Nabi Musa. Enggak, kehidupan akhirat lebih baik. Gitu. Jadi dalam melihat satu fenomena saja, dua sisi sudut pandang. Yang beriman dan menambahkan akhirat melihat Korun sebagai sebuah fenomena kecelakaan karena hanya dengan harta segitu dia menjadi tidak taat sama Nabi Musa. Tapi bagi yang masih cinta dunia melihat itu sebagai anugerah yang luar biasa untuk Korun dan dia pengen seperti itu. Nah dalam melihat untanya Nabi Soleh juga begitu. Buat orang yang beriman melihat itu sebagai mukjizat yang harus kemudian ditaati, tidak diganggu untanya. Ketika Nabi Soleh mengatakan hadhi naqatullahi lakum ayatan fadaruha ta'kul fi adi wala tamassuha bisu'in. Ini ada unta dari Allah, jangan disentuh loh ya, jangan kamu ganggu. Kalau kamu ganggu nanti kena adab dari Allah kamu. Ya jangan. Fayakhudakum adzabun alim. Biarkan dia makan di bumi Allah, jangan diganggu. Bagi orang beriman, percaya itu mukjizat dan tidak mengganggu. Tapi bagi orang yang tidak beriman, dibunuh. Nanti akan diceritakan di ayat selanjutnya. Padahal Nabi sudah bilang, wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di 'adi wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna al-jibala buyutan. Dan ingatlah kamu ketika Allah menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad yang sudah dihancurkan itu. Lalu kemudian sekian ratus tahun ada kalian ini, dan sekarang sudah tak kasih, dan kamu ditempatkan di bumi, yang kamu membuat istana-istana di tanah datar, memahat bukit-bukit atas izin Allah menjadi rumah-rumah. Fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ingatlah nikmat-nikmat Allah itu, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi, melampaui batas, jangan. Tapi apa yang mereka lakukan? Ya tidak percaya. Padahal jelas Nabi Soleh adalah orang yang mereka sangat kenal. Sama itu loh. Jadi itu. Gimana tentang orang yang sangat mereka kenal dari kalangan mereka? Ya karena Allah memutus itu supaya mereka tidak ragu lagi. Gitu loh.
Seperti Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dari bangsa Arab. Itu bukan karena bangsa Arab adalah bangsa paling unggul, enggak. Ya karena Allah menurunkan kitab Al-Quran dalam bahasa Arab, maka diutuslah Nabi Muhammad dari bangsa Arab supaya lebih mudah dipahami. Itu. Dalam surat Al-Baqarah, coba dibuka ayat 146. Al-Baqarah ayat 146. Sudah ketemu? Sudah, coba siapa yang mau baca, silakan. Yang belum, silakan Pak Budi. Siapa Pak Budi atau siapa tadi? Silakan. Al-Baqarah 146. Tentang bagaimana sebenarnya Rasul itu benar-benar dari kalangan mereka sendiri. Sudah ketemu? Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Subhanallahul adzim. Jadi mereka mengenal Nabi Muhammad itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Yang amanah, yang bahkan diberi gelar Amin. Demikian pula kepada rasul-rasul yang lain, gitu loh. Sehingga mereka sudah tidak punya alasan untuk mendustakan. Tapi ya karena memang setan melalui para tokoh agama mereka memprovokasi, ya akhirnya umat juga mendustakan. Gitu. Nah, sampean dan saya sekarang jangan mengulang kesalahan yang sama. Pemimpin orang yang ditunjuk Allah itu tidak selalu mesti dengan standar umum. Sangat mungkin Allah memilih dengan kehendaknya sendiri, dengan standarnya sendiri. Ya, oke, silakan kalau ada yang mau disampaikan, monggo. Ini saya di Aceh ini karena sana sini tadi malam diminta untuk di sebuah pesantren pondok modern yang lumayan terbesar, Al-Manar, sudah sekitar untuk ngisi materi di sana. Terus pagi ini saya nanti diminta untuk ngisi materi di program Pasca Sarjana S3 UIN Araniri, Banda Aceh. Dan itu ngisi di sana saya. Ya Allah. Dan di hadapan para dokter-dokter, para profesor. Tadi malam profesornya sendiri yang minta saya, wakil direktur Pasca Sarjana, menemui saya untuk minta ngisi hari ini, pagi ini di program doktoral mereka. Jadi saya ngajar nanti. Pagi ini ngajar sampean. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Ada? Ya. Silakan Mbak Dia. Ada yang mau disampaikan? Oke, tidak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya rasa kajian kita cukup ya. Banyak pelajaran yang kita ambil dari kisah Nabi Saleh. Dan semakin kemari kita akhirnya melihat Quran itu ternyata tidak hanya tentang bacaan. Tulis kemacang ada yang mau disampaikan? Oh, kepencet. Jadi semakin ke sini, semakin kita mendapatkan insight bahwa Quran itu begitu, dalam kisah pun itu ada pelajaran-pelajaran, ada arahan sebenarnya, bukan hanya sekedar tentang sejarah itu kan. Karena itu ayo kita pelajari Al-Quran. Makanya satu di antara tombo hati itu kan, tombo hati iku limo warnanane, gitu kan. Kaping pisan maca Quran kenekno sak manane. Baca Quran itu bersama maknanya, artinya, kandungan di dalamnya. Dan bersyukur kita alhamdulillah memiliki forum seperti ini yang mengupas Quran itu beserta artinya, bukan hanya tulisan dan hafalan, tapi sampai kepada bagaimana sih prakteknya dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga bermanfaat, berfaedah. Telur-telur diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sabar dalam
jalan ini ya. Ayo kita ajak dulu-dulu yang lain yang belum untuk mendapatkan rahmat yang sama, karena rahmat Allah itu sangat luas. Semoga Allah merahmati kita dalam siratal mustaqim ila akhirih. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik. Allahumma fil mu'minat wal muslimin wal ahya'i muslim. Allahumma atina fi man atayta wa afina fi nafata wa alaid wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Astaghfiruka wa atubu ilaika. اللهم ادع عنا البلاء والوباء والحسد من الجن والشياطين سمك وفرقنا من الجن ولينا سيافين ومن ظالم ربنا وتجعلنا ومن ظالم اللهم ارفع درجاتنا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك اللهم افتح علينا باب رحمتك اللهم انزل علينا رحمة بعدد القدر الأمطار وعدد ورح الأشجار وعدد اللهم انصرف القلوب صرف قلوبنا صرف قلوب هذه المسلمين بين قبضك التي اللهم نسألك حبك اللهم أفرغ علينا الصبر والثبات إيماننا وانصرنا من الكافرين اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب العالمين أعوذ بك من شر نفسي وشر الشياطين وشر أعوذ بالله من جد البلاء والبلاء الشفاء والسر والعافية هدى وتقوى وعفاف الغنى وحسن الخلق ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولأخي ولأزواجي ولذريتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام الحمد لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Doakan ya, nanti soalnya Sorry mau ngisi di program doktoral salah satu podcastnya juga. Nanti mudah-mudahan diberikan Allah kelancaran dan berkah. Alhamdulillah. Oke. Amin. Amin. Monggo. Lanjut kerja. Bismillah.